Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Hotmeli Sinaga sebagai moderator sekaligus pemapar materi sel tumbuhan. Baiklah, langsung saja saya paparkan materinya yang berjudul sel tumbuhan. Sel merupakan inti struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Sel tumbuhan bentuknya tetap, yakni persegi panjang. Sel tumbuhan merupakan sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Berikutnya, fungsi sel tumbuhan. Yang pertama, mengatur semua aktivitas tumbuhan. Yang kedua, berperan langsung dalam proses tubuh kembang tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan. Dan yang terakhir, menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Organel-organel sel tumbuhan. 1. Dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Sitoplasma merupakan cairan pada sel yang terbungkus membran sel. Setiap sel memiliki sitoplasma, tapi struktur sitoplasma antar sel tersebut berbeda satu dengan yang lain, tergantung dari fungsi sel tersebut. Nah, yang keempat, nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval bergantung jenis selnya. Nukleus biasanya terletak di tengah sel. Nah, yang kelima, retikulum endoplasma atau RE. Tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus. Yang keenam, ribosom. Ribosom merupakan organel kecil di dalam sel dengan diameter 20. Ribosom terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada membran RE ketika proses sintesis berlangsung. Jika proses sintesis protein tidak sedang berlangsung, ribosom dalam berbentuk subunit kecil dan subunit besar. Yang ketujuh, badan Golgi atau diktiosom. Aparatus Golgi atau khusus untuk tumbuhan disebutnya diktiosom. Organel ini membentuk struktur seperti jala yang kompleks. Badan Golgi berfungsi untuk mengangkat dan mengubah secara kimia materi-materi yang terdapat di dalamnya. Kantung badan Golgi bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut vesikel. Yang keenam, mitokondria. Mitokondria adalah satu organel sel tunggal di mana organel sel ini dapat mensintesis protein yang sama seperti nukleus atau inti sel, dan retikulum endoplasma di mana sel ini memiliki fungsi sebagai tempat respirasi sel atau berlangsungnya fungsi respirasi sel pada sebuah makhluk hidup. Yang kesembilan, badan mikro. Badan mikro adalah organel sel yang diselubungi oleh membran tunggal yang berisi enzim.
katalase, dan oksidase. Badan mikro berukuran sebesar lisosom dan memiliki dua tipe, yaitu peroksisom dan glioksisom. Yang ke-10, plastida. Plastida merupakan organel sel pada tumbuhan yang bersifat dinamis, memiliki kemampuan membran diri, tubuh, dan juga berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Plastida terbagi menjadi bermacam-macam jenis, ada kloroplast, kromoplast, leukoplast, dan masih banyak lagi. Yang ke-11, vakuola. Vakuola di sel tumbuhan berisi getah yang mengandung makanan dan juga zat buangan lain. Fungsi vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Yang selanjutnya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel berukuran besar permanen, memiliki plastida atau kloroplast, kromoplast, leukoplast. Dan yang ketiga, tidak mempunyai sentriol. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, berukuran yang kecil tak permanen, tidak mempunyai plastida, dan yang terakhir memiliki sentriol. Baiklah, persentase dari materi sel tumbuhan. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi saudari yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Septiandra. Saya ingin bertanya, apakah yang akan terjadi pada sel tumbuhan jika inti selnya diambil? Terima kasih. Oke, jawabannya, jika inti sel diambil, sel tidak akan bisa tumbuh, bermetabolisme, bereproduksi, ataupun membentuk protein yang diperlukan sehingga sel akan mati. Bagaimana saudari Hera? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, saya menerima jawabannya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Meli. Lanjut. Kenapa sel tumbuhan bentuknya tetap? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa sel tumbuhan bentuknya tetap? Karena dia memiliki dinding sel yang kaku. Bagaimana saudari Jessica? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Selanjutnya, adakah masih yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Irandini Sisimomora. Saya ingin bertanya, jelaskan struktur bagian-bagian yang ada pada mitokondria. Penjelasannya, membran luar adalah halus dan membran dalam melipat ke dalam dan membelit-belit membentuk krista. Dan yang kedua, membran ganda dan mitokondria membentuk dua kompartemen yang diisi dengan cairan. Ruang di dalam kompartemen terletak antara membran luar dan krista. Yang dimaksud krista yaitu, krista adalah lipatan membran dalam mitokondria. Lipatan ini meningkatkan luas permukaan membran dalam, memungkinkan untuk produksi yang lebih cepat dari ATP karena ada lebih banyak tempat untuk melakukan proses replikasi. Dan matrik mitokondrial pusat terbentuk oleh membran krista dalam. Bagaimana saudari Iren? Apakah jawabannya bisa diterima? Baiklah, pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ingin bertanya, retikulum endoplasma ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bisakah jelaskan retikulum endoplasma halus? Terima kasih. Jawabannya itu retikulum endoplasma permukaannya ditempati ribosom. Ribosom retikulum endoplasma halus. Saya ulangi. Retikulum endoplasma kasar permukaannya ditempati ribosom. Dan yang kedua, retikulum endoplasma kasar terdiri dari interkoneksi struktur seperti kantung yang terlihat seperti cakram diatur dalam baris teratur. Dan yang ketiga, retikulum kasar berfungsi untuk mensintesis protein. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis dan metabolisme lipid. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, saya terima. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Adrita, ingin bertanya kepada Meli. Jelaskan fungsi dari dinding sel dan membran plasma. Terima kasih. Jawabannya, dinding sel mempertahankan bentuk sel dan menjadi kekuatan sel, memberikan perlindungan terhadap stres mekanis dan stres fisik serta lingkungan luar. Membran plasma melindungi sel agar inti sel tidak keluar. Apakah jawabannya bisa diterima, Saudara Leoni? Bisa, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lydia Sari. Pertanyaannya, mengapa hanya sel tumbuhan yang memiliki dinding sel? Jawabannya yaitu dinding sel hanya pada tumbuhan karena menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas. Layaknya sel hewan. Dinding sel tersusun atas selulosa yang keras. Fungsi dinding sel adalah untuk melindungi sel, membran bentuk sel, sebagai tempat keluar masuknya air dan garam-garam mineral. Saudari Lydia, apakah jawabannya bisa diterima? Sudah. Apakah masih ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Lia Fitranti Ginting. Saya ingin bertanya, apa perbedaan kloroplas, kromoplas, dan leukoplas pada plastida? Terima kasih. Perbedaannya yaitu yang pertama kloroplas. Kloroplas adalah plastida yang mengandung pigmen hijau, fotosintesis atau klorofil. Nah, kloroplas adalah plastida yang mengandung pigmen selain warna hijau. Dan leukoplas adalah plastida yang tidak mengandung pigmen sama sekali. Saudari Lia, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih.
Baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam.